Dragon Pro Series, itu Sorizo yang pakai Baxia dimainin di EXP, ditendang Baxianya. Ya meskipun hasilnya juga gak kalau nggak salah gak bagus-bagus banget, mereka dapat kalah waktu itu. Tapi Kari diambil dan Grok bersama dengan Carmilla ternyata melihat kemunculan dari tank jungler, dan Carmilla memang bisa menjadi salah satu jawaban. Dengan Curse of Blood dia untuk metode team fight kumpul akan bisa langsung dipisahkan oleh Carmilla. Belum lagi mereka punya crowd control yang cukup banyak. Ada Dauntless Strike, ada Wild Charge yang bisa dipakai oleh Grok sekarang. Entah mengapa aku melihat ini ada sosok Carmilla yang sangat-sangat kuat. Tapi untungnya di sini mereka memiliki Kari. Tapi balik lagi, Kari single target. Yang harus menjadi permasalahan sekarang adalah gimana caranya Moonstars menutup karena backline karena Nathan. Entah lapu-lapu, Pakito. Tapi bayangkan Pakito dengan bermain flanking ini benar-benar harus menjadi sebuah buset muka KS gede banget. Salah fokus gua, sorry guys. Sorry guys, salah fokus guys. Oh kayak sih. Ini terima kasih banyak yang udah absen tadi tuh, ya kan, dari Medan, luar biasa, dari Cirebon, Cilegon. Kita melihat penampilan dari Carmilla di MPL ID itu dibawakan oleh Dreams, terus pindah ke Anavel, terus sekarang ini sudah mulai ada di mana-mana berkat yaitu tadi tim fight kumpul yang sering terjadi. Dan tim fight kumpul Curse of Blood akan membubarkan semuanya. Basic Common Emblem menjadi jawaban untuk Arrow, tapi yang menarik adalah Emblem Fighter sebenarnya yang dipakai juga oleh Moonster. Yang berarti dia nggak bakal terlalu tanky, dia memang punya efek dari lifesteal, tapi akan bisa dipukul mundur dengan cepat juga nih dengan lawannya. Jadi ya harus berhati-hati untuk Moonster karena nggak terlalu tanky lah intinya. Tapi kalau menurut aku ini adalah kesempatan Moonster untuk memberikan pressure terhadap sosok seorang Arlott. Meanwhile di sana tim fight akan coba terjadi. First blood di tangan dari seorang Sally by the Miracle Boy. Dan bahkan Ying kali ini di arah bottom lane harus mengeluarkan flickernya. Moonster itu dia trigger terhadap Moonster yang sangat baik. Tas bisa melakukan rotasi menuju ke arah Black. Dan ingat Black kali ini jangan sampai dia terperangkap di sana karena Tas akan cukup kuat dan Tas akan benar-benar bermain dengan sangat baik. Dan lihat lagi dan lagi gold yang diberikan dari sosok Tas ini lebih unggul dibandingkan seorang PS. Ya PS masih tertahan di level 3 sedangkan Tas masuk ke level yang keempat juga tadi, berhasil untuk melakukan invade apalagi di bawah menit yang kedua. Itu sudah sangat-sangat untung banget bagi Alter Ego juga. Dan kita tinggal melihat bagaimana progress ya, terutama untuk Alita yang bermain sebagai gold laner kali ini. Ini tugas penting sebenarnya dipegang oleh Alita. Dia harus bisa jaga posisi. Flicker nih. Satu, double jab. Nah, karena dia udah gak ada flicker Arlottnya. Maksud aku itu pasti tumbang. Double jab itu pasti tumbang kalau on point. Iya, pasti. Apalagi kalau udah ada champion stance-nya yang kedua kan. Betul. Bisa damage-nya bisa ngagetin juga. Tapi ya main safe. Untuk Alter Ego sekarang di mana di lane bawah akan dijaga oleh dua pemain ya. Kita bisa melihat ada Sally Boy bersama dengan Moonster untuk di area bottom lane, dan Tas seperti dengan Retribution level 5 ini gak bakal bisa dicegah untuk mendapatkan satu turtle. Dan lagi invade dilakukan Alter Ego, mereka menginginkan hal yang lebih, Oji. Itu dia Om, dengan adanya update patch terbaru. Tapi yang mereka butuhkan adalah apa? Owning dulu. Owningnya 1000 gold, mereka mau invite dan mereka mau head to head walaupun dengan seluruh patch yang ada. Ya kan? Itu gak masalah. Betul. Tapi kalau misalnya early-nya dia belum mendapatkan keuntungan, itu bahaya Om. Iya. Karena kan sama-sama equal. Yang diunggulkan dari ability ya tim yang sedang di-invite. Oke, dan ya kalau ngeliat bagaimana spell yang dibawakan Alita juga sekarang, dia menggunakan flicker. Jadi sebenarnya agak rentan juga kalau memang ke gap ya entropi yang sudah dipakai dan flicker sedang dalam posisi yang belum siap juga. Dan kita melihat adanya recall yang kedua sudah dipergunakan oleh Moonster dan nice wild charge yang sedang terjadi sekarang. Dan bahkan mereka berhasil mendapatkan lawyer rack, double kill from Lina. Ya, terlalu sakit tim fight di depan sana, tidak bisa di cover oleh siapapun. Dan bahkan di saat rek kali ini tidak ada di arah top lane. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit pressure terhadap Alter Ego. Dan Tas bahkan harus melakukan rotasi ke arah top lane. Dengan keuntungan Tas yang satu level diunggulkan, ini setidaknya menjadi rem untuk AI Esport untuk masuk ke dalam laning. Iya, dari AI-nya memang harus bermain ekstra waspada ya. Jangan sampai memang jalur mereka tertinggal atau terkejar dari levelnya. Tapi tadi kalau kita melihat Curse of Blood yang kena kedua pemain langsung. Kena ke Rek, kena ke Sally Boy dan dua-duanya langsung tumbang. Jadi powernya masih dimiliki oleh AI Esports. Mereka bisa menangin meskipun lagi under.
Dari kondisi levelnya dengan bermain team fight ya, dengan bermain kumpul juga. Karena mereka punya banyak ability crowd control yang bisa dipegang juga. Alita sementara waktu memang tertahan di level 5, Hais terlihat cukup strong di bagian atas, dibiarkan sendirian. Akan melakukan duel 1v1 dan sangat baik-baik saja untuk Hais itu sendiri. Dan setup untuk di turtle yang kedua, ini penting sebenarnya untuk AI Esports karena mereka butuh turtle ini untuk bisa ya mengejar ketertinggalan level mereka. Oke, tapi ternyata dengan ada Blake yang sekaratul maut, flickernya udah nggak ada juga. Yang tandanya dia akan sedikit terlambat untuk menuju ke arah turtle. Ini akan langsung ada surprise karena bottom lane. Ying masih bertahan di depan sana. Sally Boy menjadi target utama dari Ying. Final slash for nothing. Rek, kali ini lihat tidak ada gempa yang didapatkan oleh seorang PS. Tebakan Ying. It's a pick up from Monster. Double jab is real dan water retribution from Taz. Menyelamatkan Turtles lane untuk alter ego kedua kalinya. Ya, Ying yang tadi ditargetkan dan tadi Ying juga sempat untuk survive tadi dari kejutan yang coba untuk dibuat dengan Silly Boy, diversion yang muncul di bagian bawah, tapi akhirnya Ying berhasil ditumbangkan dan turtle yang kedua masih bisa diambil oleh alter ego. Team play atau gameplay yang cukup pasif sekarang ya. Melihat bagaimana dari AI Esports, mereka hanya akan bereaksi terlebih dahulu. Mereka hanya akan menunggu apa yang akan diperbuat oleh alter ego dan kita sudah melihat tadi jawaban mungkin dari AI Esports. Mereka akan melakukan counter initiate kalau memang alter ego overextend seperti ada tim fight kumpul dan bisa terkena semuanya atau 2-3 pemain dengan Curse of Blood. Dan di area top sedang diganggu nih sekarang, ada Terenggiling yang lagi ke atas tadi. Tapi hanya dengan memantau dan kelihatan memang dari AI mereka hanya akan menunggu dulu apa yang akan diperbuat oleh jungler ini ya, oleh Tas. Dan mereka harus terus invite, mereka harus terus membuat PS ini berada di under level. Dan bahkan kali ini lihat lokasi yang terjadi, Sally Boy tiba-tiba memberikan surprise, tapi untungnya kali ini dengan The Curse of Blood berhasil ditutup, tapi Watchers membuat Rek tumbang. Setidaknya at least para pasukan dari tim alter ego mereka tidak bisa bertahan. Sally Boy mereka Boy, one last man standing kali ini di arah top lane, one hit dan Lina again killing spree. Didapatkan high pressure nggak ada habisnya. Jungle yang diberikan oleh para pasukan dari tim alter ego. Memang kuat jungler mereka, tapi lihat dari dua sisi mid lane dan EXP mereka. Semuanya compang-camping, tersiksa melihat menghadapi Alita. Dan ingat bahwa catatan yang cukup penting, ini early game. Alita udah bisa memberikan pressure seperti itu. Gimana mid to the late game? Itu harus jadi catatan mereka. Dan kedua Gold9 ini sebenarnya masih baik-baik saja Ji. Dan ini berarti memang alter ego mereka harus lebih fokus lagi untuk bisa menemukan Alita yang sudah mendapatkan 2 poin assist tadi. Dan jangan lupakan dari Curse of Blood yang lagi-lagi ya bisa kena. Tapi tidak hanya dari efek crowd control 100% yang bisa diberikan. Tapi sharing damage. Karena kita tahu AI Esports mereka punya Nathan. Mereka punya damage yang bisa diberikan juga. Jadi satu yang ditembak nanti damage akan ke-share 50% ke siapapun yang terkena Curse of Blood. Yes, benar banget tampakan para pasukan dari tim alter ego. Mereka kembali tim fight terjadi. Tapi Alita kali ini dan bahkan Water Retribution berhasil menyelamatkan World. Dan Alita, oh Monster what are you doing? Jeb ke arah yang salah. Bukan menuju ke arah Alita. Padahal di sana kesempatan dari seorang Monster bisa mendapatkan Alita dan juga PS. Tapi menuju ke arah jungle. Sayang sekali kesempatan yang mahal terbuang kali ini Om Wawa. Iya, dan Rek yang tumbang ditukarkan juga dengan Black sama-sama Romer yang tumbang juga. Tapi kali ini alter ego mereka masih belum mau selesai. Mereka berusaha untuk memberikan pressure. Tapi lihat bagaimana gold yang terjadi ya. Secara ini alter ego gak unggul terlalu jauh juga. Hanya di angka 700-an. Meskipun mereka berhasil untuk mendapatkan top turret. Dari build itemnya kelihatan bagaimana Alita sudah memiliki satu Stallion set bersama dengan Feather of Heaven. Pun demikian mungkin ya dengan si Hais sudah jadi juga. Dengan Golden Staff, dengan Corrosion ini udah enak untuk kedua marksman ini. Tinggal siapa yang akan bisa membuka dan sebenarnya alter ego. Berkat kehadiran dari Diversion yang bisa dimainkan Sally Boy. Mereka punya kesempatan untuk bisa menguasai map yang jauh lebih banyak. Oh, Ying. Oke, Ying kembali menjadi pilihan. Tapi lihat Hais, jangan lupakan kalau Alita ini benar-benar mengungguli di atas dirinya. Walaupun dengan level yang satu terpaut lebih tinggi Hais, tapi Hais gak bisa ngedeliver ke arah Alita. Sedangkan Alita sudah bisa deliver Om. Betul. Inilah perbandingannya. Dimana Kari itu kenapa cukup sulit? Karena Kari masih membutuhkan item. Depending sekali meanwhile Tas menutup pergerakan Ying dan juga PS di belakang. Nggak ada lagi dengan kesempatan mereka dengan entropy. Dan untungnya kali ini Alita dengan flickernya, jadi dia tidak harus terlalu worry. Iya, dan itu masih disimpan juga buat flicker yang tidak terpakai tadi ya. Entropy untuk bisa menyelamatkan diri sekaligus memukul mundur Tas juga. Jadi dari AI mereka nggak tertinggal terlalu jauh ya. Masuk ke dalam menit yang ke-8 seperti ini yang sebentar lagi akan ada Lord yang terlihat. Dua tim ini saya punya kapasitas untuk bisa mendapatkan Lord, tinggal siapa yang memainkan tarik ulur bagus. Dan alter ego jawaban mereka yang lain adalah bisa melakukan split push.
Mereka punya monster untuk mendorong lane jauh untuk lebih memudahkan mereka nanti ketika ada teamfight yang terjadi juga. Dan itu dia diversion. Terlihatkah oleh Black? Ada monster di sana, Black? Oh kelihatan, oh my god. Monsters. Ini dia bisa ter-take down loh Mawa. Dia harus mainin jamnya. Dia harus lari dengan adanya sosok Flicker. Tapi pastikan juga para kawanan Alter Ego di arah top lane itu tidak menyanyiakan buying time yang diberikan. Betul, betul. Karena itu udah kelihatan tadi ya, entropy dipakai, Black juga sedang on the way buat menuju ke Lord. Oke, what a retribution from PS. Lordnya berhasil diamankan. Tercuri begitu saja, tim fight yang cukup besar. Membuat sosok dari Sally Boy bertahan di belakang sana. Tapi nampaknya dengan adanya teleportasi yang diberikan, mereka memberikan surprise terhadap seorang Alita. Surprise, happy birthday. Alita masih bisa selamat dengan flicker yang dia miliki. Monster, double knockout strike belum bisa keluar. Karena damage yang diberikan kali ini terlalu besar dari EA Esport. Dan keuntungan semuanya berbanding terbalik. Hingga 1.500 gold yang sudah dipimpin Alter Ego dibayar lunas, bahkan sekarang menuju ke arah 3.000. Ya meskipun PS tadi tumbang, tapi dengan retribution dia berhasil untuk mendapatkan juga Lord. Jadi masih aman bagi AI Esport dan advantage mereka adalah mereka bisa mendapatkan dulu untuk outer turretnya. Sebenarnya mereka akan mendapatkan juga mungkin untuk inner turretnya. Alright, dan bahkan awal Lord kali ini berada di tangan EA Esport dengan sangat kuat. Berhasil dengan adanya Alita, itu yang membuat Lordnya kuat. Padahal Lordnya itu tidak terlalu kuat karena masih Lord yang pertama. Tapi Alita yang ngebuat semuanya jadi terlalu kuat, lihat. Yang harusnya bisa di-clear dengan sangat cepat oleh para pasukan dari Alter Ego. Oke. Karena adanya Alita nggak usah nge-push kiri kanan. Karena dia tuh bukan tipikal seperti Cloud. Dan dia udah tinggal stick together bareng sama Lordnya. Dengan item sekarang, Stadium Side aja menuju, mungkin menurut Holy. aku menuju ke arah Holy. Tapi saran aku jangan ke arah Holy terlebih dahulu, Om. Ini agak cukup berbahaya para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka punya Pakito, ada baiknya Bloodless. Iya tapi itu dia Holy Crystal yang dituju ya. Dia berani banget karena dia tahu lagi cuan for life. Iya pada 3 Magic Wand yang sudah terlihat juga. Jadi Holy Crystal akan menjadi item full damage bagi si Alita. Dan sekarang juga untuk tim fight kumpulnya kelihatan bagaimana AI Esport mereka sangat-sangat unggul sekali dan sangat percaya diri untuk bisa menabrak pertahanan yang dibangun oleh Alter Ego. Ada Pakito, apakah memang Monster ini tetap akan melakukan split push juga karena ada Pakito, masih ada diversion juga, itu dia diversion untuk mengirimkan Pakito ke lane yang cukup jauh. Betul. Menghemat traveling time untuk bisa langsung push. Oh Mawa, tapi yang mungkin harus diperhatikan sama Monster, dia harus sering-sering ngecek item, jangan sampai Wind of Nature udah ada. Nanti dia main diving ke dalam. Dia harus pastikan dulu, ini bisa mengeluarkan Wind of Nature, dan kalau misalnya dia tidak pastikan hal tersebut, dia akan masuk dengan sia-sia. Dan aku yakin banget AI Esport ini gak mungkin ninggalin Alita sendirian. Minimal ada 2 penjagaan sekarang kok. Yang pasti yang akan jaga dia itu Carmilla dan Croc. Kalau menurut aku Novarianya adalah deal damage di arah belakang. Ya, Novaria bakal ngasih ya buat poke damage-nya meskipun memang ada Mino. Tapi dengan Curse of Blood itu berarti akan ada sharing damage juga sih. Tembakan misal 1000 itu bakal ke share 500 buat siapapun yang terkena Curse of Blood juga. Jadi lini depan dari AI Esport ini cukup ya mengandalkan satu Curse of Blood dari PS-nya bisa mundur ke belakang dulu main kiting dan akan di follow up dengan teman-teman yang lain juga. Dan diversion dari yang lainnya mungkin dari Sally Boy yang belum kelihatan lagi ya setelah. Aku setuju sama Mawa. Dan sekarang Monster punya waktu. Kenapa aku bilang Monster punya waktu? Tadi Monster udah di arah atas. Monster udah di arah top lane, dia punya flicker juga. Jadi secara tidak langsung, Monster punya power split push. Dan kalau misalnya mau main split push, Monster jangan sendiri. Bukan Monster yang diteleport ke arah lane-nya, tapi Monster sama Sally Boy di sana. Sally Boy-nya ada di rumput. Ketika udah team fight terjadi, Sally Boy datang sama Monster. Ngagetin ya langsung. Mereka jadi dari AI Esport juga benar-benar nggak ada yang tahu, nggak bisa cari di mana Sally Boy berada gitu loh. Oke, tapi ini setupnya AI udah mulai dulu. Bagus banget kan? Ya mereka udah lumayan berani banget juga dibuat AI. Tasnya lumayan kepok damage-nya, kecicil Terlalu banget. terburu-buru Om Awal kali ini tim fight, tapi Sally Boy di sana terperangkap. Sudah ditumpangin oleh pasukan dari tim EA Esport, dan kali ini Heist masih coba untuk mempertahankan diri mereka. Hingga menjadi pilihan utama. Monster berhasil mendapatkan Alita. The power team fight ada berada di tangan Alter Ego. Kali ini Heist masih standby on position. Perpasukan dari tim EA Esport mereka kehilangan daya dobrak mereka. Mereka kehilangan ujung tombak mereka dan kehilangan frontliner mereka. Iya, tapi masih ada PS, masih ada power of retribution juga. Secara level mungkin kalah ya, tapi masih bisa dipaksa sebenarnya kalau memang Alter Ego mau nih untuk melakukan kontes. Karena dari Lord juga masih banyak banget. Harus orang gak sih Om?
orang gak sih Om? Ya ini Ini kalau Heist gak fokus ke orang ini akan berat. Dan itu dia orang menjadi pilihan utama. Dia harus membuat seorang Tas. Black mikir 2 kali untuk masuk ke dalam. Dia harus fokus ke arah PS. Di depan sana ada Power of Retribution. Tas! What the play from Tas! Heist kali ini akan mendapatkan 2 poin kill. Dan itu dia Om, orang dulu. Mereka gak bisa fokus untuk menuju ke arah Lord ya. Karena kita bisa melihat PS punya power growth. Iya, dan nyaris ya tadi ya. Iya. Nyaris-nyaris tapi dengan mencari tadi langsung memberikan damage ke arah Black. Alter Ego mereka secure untuk Lord yang kedua ini adalah Enhanced Lord yang sudah mulai berjalan juga langsung keluar di bagian top. Blood Wings untuk item bagi Alita. Tanpa Alita damage dari EA Esport kelihatan memang masih kurang langsung. Tapi dengan Curse of Blood ini bahaya banget ya. Karena Curse of Blood ini bisa nge-share damage-nya dan membuat akhirnya yang tadinya berasa gak punya damage atau damage-nya biasa-biasa aja. Tertambah damage-nya. Alita memasang Sally Boy, The Miracle Boy instant pick up terjadi. Vanus keluarkan RKT, Lordnya menjadi sia-sia. Alter Ego, what are you doing? Oke, satu persatu masuk tadi. Dan bahkan Rek yang kalau kita melihat memang ada di second turret. Itu gak ada follow up di belakang yang terlihat di minimap juga sangat jauh sekali. Ji. Dan opening ke arah dari Alita yang langsung dibalikan. Ini berarti dari kalkulasi untuk damage Alita ini udah pas banget. Dia tahu kapan timing untuk melakukan entropi terutama melompat ke depan ya. Bukan untuk entropi yang kabur. Dari item build-nya tadi ada Holy Crystal bersama dengan satu Blood Wings yang segera akan menuju bisa jadi antara Divine. Atau mungkin Winter kalau memang mau diambil oleh Alita juga. Jadi damage Alita udah sangat-sangat cukup sekali. Dari efek sisinya kalau memang ada Ying di depan. Ini enak juga dengan Final Slash-nya untuk bisa merubah posisi bagi Alter Ego. Tapi Alter Ego mereka masuk satu persatu. Jadi advantage mereka yang tadinya terlihat bisa ya dengan adanya Enhanced Lord. Tiba-tiba tereliminasi begitu saja. Nah ini kan mereka biasa mainkan seperti ini ya Om. Nah. Nah ini kalau misalnya di waktu-waktu yang tidak krusial objektif masih 60, masih 40 itu masih oke. Kenapa aku bilang 60-40? Karena 40 kita anggap beberapa detik belakangan itu untuk setup balik lagi ke arah pit lord. Okay. Tapi kalau udah mulai di waktu atau mungkin mereka 10 lagi dancing lord, iya 10 detik lagi dancing lord itu nggak wise Om. Yang wise adalah Pakitonya sama Louis-nya. Louis-nya jangan ditinggal sendiri. Iya, dan Chloe-nya kalau ditinggal sendiri kayak tadi kejadian. kayaknya Sally Boy udah 2 kali gak sih tadi? Yang waktu lagi mau di Lord juga tiba-tiba dia lewat terus udah dicegat ya karena banyak yang di area rumput. Dan Black sedang dicari atau dari Alter Ego sedang mencari posisi-posisi dari pemain AI Esports juga. Karena Lord berada di bagian bawah dan ini dia dengan 30 detik lagi Lordnya akan spawn. Alter Ego mau gak mau mereka harus bisa untuk manjangin dulu di lane atas mungkin di 10 detik Lordnya itu dia. Monster udah bersiap juga, clear satu kali langsung fast menuju ke Lord. Bisa jadi mereka mendapatkan atau memancing ya team fight yang bisa dilakukan untuk di area Lord. Tapi AI Esport juga sepertinya mereka sadar kalau mereka harus clear dulu di atas satu kali ya sebelum mereka ke Lord. Betul, setuju. Dan kayaknya dari AI yang jauh lebih unggul gak sih karena mereka udah clear duluan. Nah mereka sekarang udah paham mungkin para pasukan dari tim AI kalau para pasukan dari tim Alter Ego punya power split push yang kuat. Jadi kita lihat di mana AI ini benar-benar cari dan mengelilingi seluruh rumput mencari di mana Sally Boy. Sally Boy punya power penting loh di sini. Alitanya nggak pakai Purify bos. Iya flicker ya. Iya dia pakai flicker dan bahkan kalau kita bisa lihat Sally Boy muncul di arah mid lane membuat sedikit para pasukan tim AI mereka percaya diri untuk mendapatkan RKT tertek dan begitu saja instant pick up pun terjadi. Yeay. Dengan Final Slash mengagetkan para pasukan dari tim Alter Ego. Dengan keunggulan 2000 sekalipun saat ini mereka kayaknya akan cukup sulit untuk head to head di saat 4 versus 5. Ya itu 5 ultimate tadi langsung dibuang AI. Mereka fokus untuk bisa mendapatkan rank dan mereka berhasil tadi ya. Dan itu dia jawaban di mana kalau memang ada yang sembunyi dalam rumput. Final Slash akan mengeluarkan pemain tersebut dan ada entropy ataupun dengan damage yang diberikan Nathan akan sangat cepat untuk meltdown hero-hero yang cukup tebal juga. Dan Lordnya masih ditahan ternyata AI Esport ingin mendapatkan Lord ini segera. Oke, tim Final coba terjadi Monster menuju ke arah backlane sana. Surprise attack, tas hilang ke ada Power of Retribution Lita. Kali ini dengan adanya Flicker menyelamatkan dirinya dan penyelamatan terhadap Ward di tangan para pasukan AI. Lina 406, what a play from Lina. Ya, dari Alita juga tadi yang menembak ya ke orange buff sehingga Black harus tercancel. Dari monsternya yang berusaha untuk melakukan flanking udah bagus banget. Tapi karena flicker yang dipakai Alita,
Jadi nggak jadi untuk bisa nge-pick off Alita. Tapi kali ini kita lihat Alita terperangkap di sana. Win of Nature tidak akan menyelamatkan dirinya. Shutdown pun terjadi akhirnya. Para pasukan dari tim Alter Ego, mereka memberikan permainan dengan foreman-nya. Dan akhirnya Heist di depan sana seorang diri tadi menemani. Langsung ada RK yang membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Tapi mereka jangan lupakan Lot bergerak menuju ke arah mid-turret mereka. Iya, dan itu yang dicari Diversion. Kejutan juga dari Alter Ego yang sanggup untuk bisa menumbangkan cepat ke Alita. Meskipun Win of Nature tadi juga sudah selesai. Dan PS dari Curse of Blood yang hanya terkena satu pemain yaitu Heist. Jadi impactnya gak ada apa-apa sama sekali, hanya efek slow yang diberikan juga. Dan Alter Ego masih sanggup untuk menahan mid base turret mereka. Dan Lord ini juga adalah salah satu Lord giveaway dari AI Esport. Dan last item untuk Alita tadi adalah Divine Glyph. Dari Heist sudah punya Rose Gold Meteor. Dua tim ini masih back and forth. Mereka masih berjuang untuk mencari celah siapa yang bisa membongkar pertahanan satu sama lain. Tapi keunggulan Alter Ego ya jelas terlihat tadi. Bagaimana Diversion dari Sally Boy. Kalau memang on point dan gak diwaspadai oleh AI Esports, bisa saja membuat Alter Ego mendapatkan satu kemenangan team fight. Dan tidak menutup kemungkinan bisa straight push kalau tadi ya mereka lengkap. Yes, Om lihat damage-nya 2000 damage Om. Belum sama burn effect-nya. Itu baru satu Astral Recall Om, belum spamming-nya. Jadi bisa dibilang Lina ini kalau misalnya mereka sulit kehilangan Alita atau mendapatkan vision Alita Om. Menurut aku ganking karena Lina juga gak masalah. Tapi pastikan instan. Dan sebenarnya susah banget ya bagi bisa jadi Lina. Karena kita tahu tipikal dari Novaria yang bisa masuk ke dalam dinding, ke dalam tembok tembus dia berkat Astral Recall yang dipakai juga. Dan Astral Echo ini selalu bisa membuka juga positioning dari Alter Ego yang tadinya mencoba untuk melakukan diversion. Dibuka dengan Astral Echo akan ketahuan juga nih bakal kemana pemain-pemain dari Alter Ego itu sendiri. Dan dua pemain atau dua tim gak ada yang ingin membuka posisi, semuanya bersembunyi di dalam rumput. Dari minimapnya juga pastinya terlihat cukup sepi dan tinggal Lina yang bisa menembakkan Astral Sphere untuk mencari posisi lawannya dan terlihat. Keunggulan bagi Novaria adalah main jarak jauh. Ya, dan satu hal lagi, ini Alter Ego juga harus mulai responsif menurut aku untuk memberikan checking boost. Diversionnya kemana-mana, cek terus. Kenapa? Karena dari tadi EA Sport terus yang mendapatkan posisi dari Alter Ego. Sedangkan dari Alter Ego mereka lost vision Om. Iya, dan karena monster memang dikirimkan di bawah sudah mulai show juga karena di detik yang ke-10 sebentar lagi untuk Lordnya akan spawn, tapi lihat setup juga dari sudah dibangun AI Esport itu kayaknya bisa berubah. Tas ingat damage dari Nathan, dia nggak bisa sembarangan masuk seperti itu. Dia bisa ditumbangkan Om. Karena damage dari Nathan sekeras-keras apapun dari sosok seorang Baksha itu akan rontok. Nathan, Kari ketemu Baksha itu adalah sosok yang paling nikmat karena hero jalan kaki bro. Betul. Dia nggak punya sisi yang besar juga, beda sama Fredrin yang bisa menangkap. Ya, dan itu tadi ya, dimana Tortoise Poison langsung diaktifkan juga untuk tas. Dan tim fight ke Monster dikirim sendirian Ji. Ya, ini akan menjadi problem untuk mereka. Buying time coba dilakukan, Sally Boy dan Miracle Boy berada di garis depan. Dan bahkan di sana PS masih coba untuk bertahan. Tapi Nathan dari Alita free banget. Dan Monster menuju ke arah belakang. Fokus dengan Win of Nature, double knockout strike telah dikeluarkan. Tidak ada Win of Nature dan bahkan lihat Lordnya di take over. Om Wawa. Oke, Alter Ego terlihat sangat rugi sekali dan mereka harus mundur semua sekarang. Sembari menunggu lagi defense wajib dilakukan. Dan ini adalah Evolve Lord akan dikawal dengan 5 pemain sekaligus dan AI. Advantage mereka adalah punya pemain ke-6 yaitu Lord Evolve. Lord Evolve menuju ke mid lane. Perpasukan dari tim Alter Ego mereka terdeteksi. Dengan Astral Echo masuk ke dalam Alita. Dia berani sekali maju ke arah belakang. Dan lihat perpasukan dari tim Alter Ego mereka berporak-porandakan. The final slash from Ying. What Flicker memporak-porandakan dan lihat positioningnya semua berubah. RKT sekarang Mouse free hit dari seorang Alita. Dan ini bencana. Nggak ada yang bisa menyelamatkan PS dari tim Alter Ego. What a play from EA Esport, menghancurkan, memporak-porandakan, dan mengeja-meja Alter Ego. Wow, hero inisiasi yang dibawakan Alter Ego tadi menjadi pedang bermata dua juga. Mereka initiate tapi mereka gagal untuk memaksimalkan ya monster yang memang selalu diberikan diversion secara terus-menerus.